Kisah teror di Rawapening. Sore itu, langit Rawapening tampak sempurna. Matahari tenggelam perlahan, memantulkan warna jingga keemasan di permukaan danau yang tenang. Arga mematikan mesin motor, sementara Rio dan Dina menurunkan tripod kamera. Sally, yang sejak tadi paling antusias, sibuk menyiapkan ponselnya. "Ayo buruan, sebelum mataharinya hilang," seru Sally sambil berlari kecil ke arah tepi air. Angin berembus lembut, membawa aroma lumpur dan enceng gondok yang mengapung. Beberapa perahu nelayan tampak di kejauhan. Kembali dari menangkap ikan, semuanya terlihat biasa. Sampai kabut tipis mulai turun dari arah tengah danau, lebih cepat dari biasanya. Arga mengernyit. "Biasanya nggak sepanik ini kabutnya ya?" Rio mengecek jam tangan. "Belum juga." Maghrib, kabut semakin pekat, seolah sengaja menutup matahari. Suara jangkrik mulai muncul lebih awal. Dina hendak mengusulkan pulang, ketika mendadak terdengar sesuatu dari arah air pluk. Plak-plak, seperti suara dayung yang memukul permukaan danau, tetapi ritmenya lambat dan terdengar lebih dekat setiap detiknya. Mereka berhenti memotret. Sally menoleh ke arah kanan, matanya membesar. Itu apa?" Dari balik kabut, sebuah perahu kecil muncul perlahan. Perahu kayu tua, catnya mengelupas, bergerak menuju mereka tanpa ada yang mendayung. Di ujung perahu, seseorang duduk membelakangi mereka. Rambutnya panjang, sangat panjang, terurai hingga hampir menyentuh permukaan air. Yang membuat mereka merinding adalah perahu itu bergerak tanpa riak, seolah meluncur di atas kaca. Arga mundur selangkah. "Siapa itu?" "Nelayan." Tidak ada jawaban. Perahu berhenti tepat 3 meter dari tepi danau. Sunyi. Bahkan angin terasa berhenti. Dina memegang lengan Rio dengan kuat. "Kenapa dia nggak ngomong apa-apa?" bisik Dina. Sally justru melangkah 1 langkah maju. Kayaknya dia nunjuk sesuatu ke arah terusan sana. Arga menggeleng cepat. "Hei, jangan dekat-dekat." Namun Sally seperti tidak mendengar. Pandangannya kosong. Mulutnya sedikit terbuka, seperti seseorang yang sedang mendengarkan bisikan. Kabut menipis sedikit, dan untuk pertama kalinya mereka bisa melihat tangan sosok itu pucat. Jari-jarinya terlalu panjang. Ia mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah tengah danau seberang. "Terusan? Lama?" gumam Sally. Suaranya bergetar. Rio menatapnya kaget. "Sally, kamu dengar apa?" Sally tersentak, seolah baru sadar. "Aku nggak tahu, kayak ada suara perempuan." Dia nyuruh ikut. Arga maju dan menarik Sally mundur. "Kita pergi sekarang." Saat mereka hendak berbalik, perempuan itu menoleh. Gerakannya lambat, seperti boneka kayu yang dipaksa melihat ke belakang. Rambut hitam basah, terbelah, menampakkan wajah pucat dengan mata cekung yang dalam, terlalu dalam, seperti rongga kosong. Sally menutup mulutnya, menahan jeritan. Rio refleks mengangkat kamera dan memotret. Blitz menyala, perahu bergetar ringan, dan air di sekelilingnya berubah lebih gelap, seolah kedalaman di bawahnya bukan lagi 1 meter, melainkan jurang yang tak terlihat dasarnya. Sosok perempuan itu membuka mulutnya sedikit. Tidak ada suara, tetapi semua dari mereka merasakan hal yang sama. Panggilan samar yang menusuk kepala, seperti seseorang yang berbisik dari balik air. "Ayo, isu." Angin kembali bertiup, namun kali ini membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Arga menarik Mantemonia mundur lebih cepat. Lari. Mereka berempat berlari menuju area parkir. Kabut makin tebal, menelan suara langkah mereka. Namun satu suara tetap mengikuti pluk. Plak-plak. Suara dayung semakin lama, semakin dekat. Walaupun tidak ada seorang pun yang sedang mendayung. Mereka berempat hampir tidak berbicara selama perjalanan pulang.
Rio yang membawa motor paling belakang beberapa kali menoleh ke kaca spion, memastikan tidak ada cahaya atau bayangan yang mengikuti. Namun, setiap kali ia melakukannya, ia merasa seperti melihat sesuatu bergerak di balik kabut yang tertinggal di jalan. Setibanya di kos, Sally langsung masuk kamar tanpa mengatakan apa-apa. Dina menutup pintu pelan, lalu menoleh ke Arga dan Rio. Dia dari tadi pucat banget. Dina menggigit bibir. Kamu lihat nggak pas perempuan itu nunjuk? Sally kayak enggak sadar. Arga mengangguk pelan. Aku nggak suka. Ada yang salah. Malam itu, tepat jam 2 pagi, suara ketukan pelan terdengar dari kamar Sally. Tok, tok. Dina yang tidur satu kamar dengannya terbangun. Sally, kamu kenapa? Tidak ada jawaban. Dina menoleh, dan darahnya serasa berhenti mengalir. Sally sedang duduk di tepi ranjang, membelakangi lampu. Rambutnya tergerai menutupi sebagian wajah. Ia seperti mendengarkan sesuatu dari kejauhan. Sel, Dina mendekat. Kamu mimpi buruk ya? Sally tidak bergerak, tapi bibirnya bergerak sedikit, seperti sedang menggumam sesuatu. Dina menelan ludah. Kamu ngomong apa? Perlahan, Sally berbisik. Dia manggil lagi. Dina merinding. Siapa? Perempuan itu yang dari danau? Sally mengangguk. Masih tidak menatap Dina. Dia bilang, seberang. Terusan, tempat yang tenggelam. Dia bilang, aku harus ikut. Sally tiba-tiba memegang kedua telinganya, meringis seperti menahan suara keras. Dia makin dekat. Dina panik, langsung mengguncang bahunya. Sally, sadar. Itu cuma mimpi. Tapi mendadak seluruh kamar terasa dingin, sangat dingin. Seperti ruangan tanpa pemanas di musim hujan. Dina bisa melihat napasnya sendiri berembun. Lampu di atas meja berkedip 2 kali, lalu mati. Dalam gelap, Sally mulai menangis pelan. Pluk, plak, plak. Suara itu muncul lagi. Bukan dari luar, bukan dari lantai bawah, dari atas plafon kamar. Seperti suara dayung yang memukul air, berada tepat di atas mereka. Dina menjerit kecil dan memeluk Sally. Arga, hiu, tolong. 2 pemuda itu segera berlari dari kamar sebelah. Begitu mereka membuka pintu kamar Sally, lampu kembali menyala seperti tidak ada apa-apa. Hanya Sally yang terisak, dan Dina yang pucat ketakutan. Arga menarik napas panjang. Oke, besok kita balik ke Rawapening. Kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rio mengangguk, walaupun ia terlihat tidak yakin. Pagi harinya, mereka kembali ke tepi danau. Kabut sudah hilang, digantikan matahari cerah yang tampak tidak bersalah. Beberapa nelayan baru saja pulang membawa ikan. Arga mendekati seorang nelayan tua yang sedang mengikat perahunya. Pak, semalam kami lihat perahu datang dari tengah. Ada perempuan duduk di ujungnya. Rambutnya panjang. Pak, ngerti apa itu? Si nelayan menghentikan gerakannya. Ia menatap Arga lama. Ekspresinya berubah tegang. Perempuan rambut panjang di perahu, suaranya bergetar sedikit. Kalian? Lian? Rio menjawab ragu. Iya, Pak. Kenapa? Nelayan itu menelan ludah, lalu berkata pelan. Kalau kalian lihat itu, berarti kalian dipanggil. Arga merinding. Dipanggil siapa? Nelayan itu menatap ke tengah danau. Matanya menyipit, seakan melihat sesuatu yang jauh. Penjemput dari terusan lama, katanya pelan, yang cuma muncul buat orang-orang yang mau dia bawa ke dasar. Angin dingin berembus tiba-tiba, padahal matahari terik. Sally gemetar. Ia memegang telinganya lagi. Aku dengar dia, bisiknya. Dia makin dekat. Arga mengajak nelayan tua itu duduk di bawah pohon yang teduh. Sally tampak lemah, masih memegangi telinganya, seolah suara dari danau belum benar-benar hilang.
Dina dan Rio berdiri di belakang, menunggu penjelasan. Nelayan itu bernama Mbah Ranu. Tangannya gemetar ketika ia mulai berbicara. "Kalian lihat perahu itu malam-malam?" tanyanya perlahan. Arga mengangguk. "Iya, Mbok, perahu kayu. Ada perempuan rambut panjang duduk di ujungnya." Wajah Mbah Ranu langsung menegang. "Itu bukan perahu nelayan, itu perahu penjemput, cuma muncul buat yang dipanggil. Biasanya orang-orang yang sedang diincar." Sally menunduk makin dalam. "Kenapa dia manggil aku?" gumamnya. Mbah Ranu menghela napas panjang. "Karena kalian datang ke tempat yang tidak boleh disentuh saat kabut turun." Rio menelan ludah. "Tempat apa, Pak? Kami cuma berdiri di tepi danau." Mbah Ranu menggeleng. "Bukan itu masalahnya. Kalian berdiri dekat jalur masuk ke terusan lama." Keheningan turun seketika. Dina mengerutkan kening. "Terusan apa?" "Sitahu saya, rawa pening itu danau biasa, nggak ada jalur terusan." Mbah Ranu menatap mereka satu persatu, lalu menunjuk ke arah tengah danau sebuah titik yang tampak seperti air, lebih gelap dari sekelilingnya. Dulu ada terusan itu menghubungkan danau dengan sebuah desa di sebelah selatan. Tapi tahun 70-an, desa itu tenggelam. Tanahnya ambles, ketarik lumpur. Orang-orang bilang itu bencana alam. Tapi warga sini percaya itu jadi tempat mereka yang dijemput untuk terakhir kalinya. Angin berembus, membawa aroma anyir yang tiba-tiba menusuk sejak desa itu tenggelam. Lanjutnya, jalur terusan tertutup. Tidak ada lagi yang bisa lewat. Tapi perahu itu tetap datang, mencari orang baru buat dibawa ke bawah. Sally menggigil, memeluk dirinya sendiri. "Aku nggak mau ikut." Arga menenangkan bahunya, tapi matanya juga ketakutan. "Pak, kalau memang terusan itu sudah tertutup, bagaimana perahu itu bisa lewat?" Mbah Ranu mengangkat dagu sedikit. "Karena perahu itu tidak melintas di permukaan. Dia jalan di jalur yang sudah tidak jadi jalur manusia. Jalur yang cuma ada kalau kabut turun." Rio mengambil kamera dari tasnya dan membuka foto yang ia ambil semalam. "Pak, ini fotonya." Ia menunjukkan layar. Dalam foto itu, tidak ada perempuan, tidak ada perahu, hanya bayangan hitam panjang yang seolah menempel di permukaan air, menjulur ke arah mereka seperti tangan. Mbah Ranu langsung menutup mulutnya. "Ya, itu bukan manusia. Itu bayangan dari mereka yang sudah tenggelam." "Apa maksudnya?" tanya Dina pelan. Nelayan tua itu menatap mereka dengan wajah benar-benar takut. "Kalian sudah disentuh jalur mereka, dan kalau sudah disentuh, biasanya salah satu dari kalian tidak bisa kembali." Ketika ia mengatakan itu, Sally tersentak keras. Tangannya mencengkeram rambutnya sendiri. Matanya membesar ketakutan. Dia bilang, "Aku harus ikut," bisiknya. Dia bilang, "Aku sudah setengah jalan." Arga langsung memegang bahunya. "Sally, hei, fokus. Kamu sama kami." Namun tiba-tiba dari arah danau terdengar suara pelan, serak, hampir seperti seseorang bernyanyi dari bawah air. "Seberang, mari." Seberang. Rio memandang ke danau. "Kalian dengar itu?" Dina memegang lengan Arga. "Pak, kalau kita terus di sini, apa yang terjadi?" Mbah Ranu menjawab dengan suara sangat pelan. "Kalau kalian tetap dekat air, perahu itu bakal datang lagi. Dan kali dia bakal menunggu sampai ada yang naik." Mereka semua terpaku. Dan jauh di tengah danau, titik air gelap itu tampak berdenyut, seperti sedang bernapas. Siang berganti sore ketika mereka memutuskan menjauh dari tepi rawa pening. Namun, meski sudah berjalan hampir 1 kilometer dari danau, Sally tetap memegangi telinganya. Wajahnya pucat, matanya merah, seperti kurang tidur. "Aku dengar mereka," bisiknya lirih. Suara orang-orang yang sudah dibawa. Dina memeluknya. "Sally, kamu capek?"
itu cuma halusinasi. Tapi Arga dan Rio tahu ini bukan sekadar rasa takut. Mereka kembali ke kos menjelang malam. Untuk berjaga-jaga, Arga memutuskan semua tidur di satu kamar saja. Lampu terang, jendela tertutup, televisi dibiarkan menyala agar tidak terlalu sunyi. Namun meski begitu, ketenangan tidak datang. Sekitar pukul 2 pagi, udara di ruangan tiba-tiba berubah dingin. Bukan dingin biasa, dingin menusuk yang rasanya sama. Seperti malam ketika mereka melihat perahu itu pertama kali. Sally membuka mata. Dia datang. Arga segera bangun. Sally, jangan dengarkan. Tapi sebelum ia sempat menyentuh bahu Sally, ponsel Dina berbunyi. Notifikasi voice note dari nomor tak dikenal. Dina menatap layarnya dengan gemetar. Ini dari siapa? Arga mengambil ponsel itu. Jangan diputar. Terlambat. Voice note itu otomatis berputar. Awalnya hanya terdengar gemerisik, seperti air mengalir pelan. Lalu suara seseorang mengerang lirih di antara desahan air. Nah, Kak, sini, airnya dalam, tolong temani. Dina langsung menjatuhkan ponselnya. Itu suara Dina, itu suara aku. Tapi Arga tahu itu bukan suara Dina. Itu suara seseorang yang berusaha meniru suaranya. Sally bangkit perlahan. Ada yang nunggu di terusan, ada yang mau kembali kalau aku ikut. Rio panik. Sally, jangan percaya. Namun Sally berdiri begitu saja, menuju pintu, seolah tubuhnya dikendalikan sesuatu. Arga memeluknya dari belakang. Tidak, kamu tetap di sini. Tibet, lantai kamar menjadi basah. Air merembes dari bawah pintu, dingin dan berbau lumpur. Dina menjerit kecil saat melihat sesuatu bergerak di balik air itu. Bayangan panjang, seperti tangan yang merayap. Arga menahan napas. Tidak mungkin. Air menyelinap masuk lebih cepat, mengisi celah-celah lantai, membawa suara gemerisik yang sama seperti voice note tadi. Pluk, plak, plak. Suara dayung dari dalam kos. Mereka sudah masuk, gumam Sally. Mereka mau jemput. Lampu berkedip 2 kali, kemudian mati total. Dalam gelap, hanya satu suara yang terdengar jelas. Dina. Dina menutup mulutnya. Ketakutan luar biasa. Itu suara aku sendiri. Lalu terdengar lagi suara yang sama, tetapi dari arah yang berbeda. Lebih dekat Rio, Arga, dan akhirnya suara paling lirih. Sally, waktumu hampir habis. Sally mulai menangis tanpa suara. Saat lampu kembali menyala, air di lantai sudah menghilang. Sama sekali tidak ada bekasnya. Namun di ambang pintu, mereka melihat sesuatu. Jejak kaki basah mengarah keluar. Dan di ujung jejak itu sebuah kain basah, panjang, hitam, seperti sehelai rambut sangat panjang yang baru ditarik dari air. Arga gemetar. Kita harus kembali ke danau malam ini juga. Sebelum dia benar-benar hilang, Rio menatapnya dengan mata membesar. Kamu hilang ke sana lagi. Arga mengangguk mantap, walau tubuhnya jelas bergetar. Kalau kita tidak pergi, besok pagi Sally tidak akan bangun lagi. Di luar, angin berembus aneh membawa aroma anyir, rawa pening. Dan entah dari mana, suara dayung itu terdengar lagi. Pluk, plak, plak. Lebih seolah seseorang atau sedang menunggu mereka di tepi air. Angin malam menusuk tulang ketika mereka tiba kembali di tepi rawa pening. Air danau tampak hitam, jauh lebih gelap dari biasanya. Seolah menyembunyikan sesuatu yang bergerak di kedalamannya. Kabut mulai turun perlahan, membentuk tirai putih tipis yang menutup pandangan. Sally berdiri di antara mereka bertiga. Tubuhnya limbung seperti orang yang setengah sadar. Sesekali ia tersenyum kecil, senyum
yang bukan miliknya. Arga menggenggam lengannya kuat-kuat. Sel, tenang, sebentar lagi. Semua selesai, kita akan bantu kamu. Sally memejamkan mata, air mata menetes. Kalau aku ikut, Dina bisa kembali. Semua bisa kembali. Rio menoleh cepat. Dina nggak hilang. Dia ada di kos sekarang. Bukan Dina kita. Sally mematong. Suaranya pecah. Dina yang ada di sana. Arga dan Rio saling berpandangan. Dina berdiri merapat pada Arga, wajahnya ketakutan. Tepat saat itu, pluk, plak, suara dayung terdengar. Kabut terbelah perlahan. Sebuah perahu kecil muncul di tengah danau, bergerak tanpa ada yang mendayung. Di ujung perahu, sosok tinggi berambut sangat panjang duduk membelakangi mereka. Rambutnya jatuh hingga menyentuh air. Di sekitar perahu, permukaan danau tampak cekung, seperti membentuk mulut hitam yang berputar pelan. Dina berbisik, Arga, kita harus pergi. Tetapi Sally mulai berjalan maju. Dia sudah di sini. Suaranya lirih, seperti bukan suara dirinya. Arga memeluknya dari belakang. Tidak, kamu tetap di sini. Namun, tubuh Sally menegang lalu terkulai. Ia menatap Arga dengan mata kosong. Tolong, lepaskan. Dia menunggu. Danau tiba-tiba memercik sebuah tangan pucat muncul dari air, meraih sisi perahu. Lalu tangan kedua, ketiga, puluhan. Seperti orang-orang yang mencoba bangkit dari dasar. Rio mundur ketakutan. Apa itu? Mbak Ranu tiba-tiba muncul dari balik kabut. Entah sejak kapan ia mengikuti mereka. Nafasnya tersengal. Kalau sudah sejauh ini, perahu itu minta tumbal. 1 jiwa hidup sebagai ganti yang mereka jemput. Arga menatap Sally, lalu ke arah danau yang bergolak. Kalau aku yang ikut, Sally bibet. Mbah Ranu tidak menjawab, tapi dari wajahnya, jawaban itu jelas. Dina memegang tangan Arga erat. Jangan, aku mohon jangan. Kabut semakin pekat. Perahu merapat ke tepi. Sosok perempuan di ujungnya mulai menoleh perlahan. Wajahnya tidak jelas, seperti tertutup selaput air. Arga, Sally jangan tinggalkan kami. Arga menutup mata. Aku nggak akan tinggalkan siapapun. Ia mendorong Sally ke belakang, menjauh dari tepi danau, dan tanpa memberi kesempatan siapapun untuk menahannya. Arga melangkah ke depan. Perahu berhenti tepat di hadapannya. Tangan-tangan pucat dari air terulur, bukan menyeret tapi seperti menyambutnya. Arga! Onjangen. Dina menjerit Arga, menatap mereka terakhir kali. Wajahnya pucat, tapi tenang. Jaga mereka. Ia menginjak tepi perahu. Perahu langsung mundur dengan cepat, terseret ke kabut yang menebal. Suara dayung bergema sekali, 2 kali, lalu hilang. Kabut perlahan menghilang. Air danau kembali tenang. Sally pingsan dalam pelukan Dina. Rio berdiri tak bergerak, menatap danau dengan mata kosong. Mbah Ranu hanya berbisik, yang pergi tidak selalu kembali dengan wujud yang sama. Pagi hari, di tepi rawa pening, Dina terbangun di atas tanah. Rio dan Sally juga terbaring di dekatnya. Bingung bagaimana mereka bisa tertidur di sana. Namun yang membuat mereka benar-benar membeku adalah seorang pemuda yang berdiri membelakangi mereka. Memandang danau, tubuhnya, posternya adalah Arga. Dina hampir menangis lega. Arga, pemuda itu berbalik perlahan. Wajahnya datar, mata tanpa cahaya. Dan ketika ia membuka mulut, suaranya bergema 2 lapis. Aku sudah kembali. Altamak, sesuatu yang hanya memakai wujud Arga yang kembali. Dan cerita pun tamat.